Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa bisa memahami makna kandungan surah At-Tin. Mengapa ya surah ini dinamakan dengan At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surah At-Tin adalah surah ke-95 di dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surah yang turunkan di Mekah atau disebut juga dengan surah Makkiyah. Kandungan surah At-Tin ayat pertama. Buah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Yang pertama, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Adapun zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat digunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat dari buah tin dan buah zaitun. Surah At-Tin ayat kedua. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai. Nah, gunung ini dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Musa. Dinamakan demikian karena tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Masih ingat dengan Bukit Sinai? Sebagai pengingat, Bukit Sinai pernah dijelaskan waktu di kelas 4 sekolah dasar. Kandungan surah At-Tin ayat ketiga. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kandungan surah At-Tin ayat keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsu, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Kandungan surah At-Tin ayat kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Kandungan surah At-Tin ayat ke-6.
Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan di dunia dan di akhirat. Kandungan surah At-Tin ayat ke-7. Pada hari kiamat nanti, ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan atau hari kiamat dan hari dibalasnya segala amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Surah At-Tin ayat ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Jika ternyata manusia masih melakukan perbuatan dosa, maka karena keadilan Allah, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya. Begitupun sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah anak-anakku sekalian, makna kandungan surah At-Tin dari ayat 1 sampai ayat 8. Ada banyak hikmah yang dapat kita ambil dari Quran surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Di antaranya, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diciptakan sempurna oleh Allah. Dan sebagai makhluk yang sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal bagi kita untuk berpikir sebelum bertindak. Artinya, kita sebagai manusia harus berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Jangan menuruti hawa nafsu. Hikmah yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala bagi orang-orang yang menjalankan perintahnya dan dosa bagi orang yang meninggalkan perintahnya. Segala perbuatan, segala amal perbuatan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil. Nah, itulah anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha mengenai pembelajaran kita hari ini tentang kandungan surah At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat anak-anakku sekalian dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Semoga kalian selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titip salam untuk kalian dan orang tua kalian, keluarga kalian, dan semuanya di dekat kalian. Mudah-mudahan selalu berada dalam lindungannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.